Jadi seperti sebelumnya, aku mau bagi-bagi suka aku. Aku suka pidato, suka puisi, suka storytelling, dan masih banyak lagi yang aku mau bahas satu persatu di sini. Tapi jangan lupa kalian klik like, share, dan subscribe. Jadi video ini akan bermanfaat bagi semua orang, khususnya orang-orang terdekat kalian, dan kita bisa lebih enak share-nya di sini. Oke, kali ini memang agak berbeda. Karena teman aku request aku menyajikan tema yang dia minta. Oke, gak apa-apa. Aku juga suka temanya. Jadi dia tuh ingin aku membahas tentang bersosialisasi dengan orang asing gitu. Jadi judulnya sekalian nih dia juga buatin. Oke, aku akan langsung sampaikan. Cara mudah bersosialisasi dengan orang asing. Ini mungkin bagi kalian yang baru masuk sekolah atau memang kalian tuh pemalu, kuper, ini sangat diperlukan sekali sih. Cuma kali ini maksudnya orang asing ini aku lebih spesifik ke institusi atau lembaga ya. Maksudnya di sekolah atau di kampus, mungkin kalian itu anak baru. Nah, jadinya kan banyak orang yang belum dikenal, entah dari kalangan siswa atau kalangan guru atau mungkin yang karyawan lain. Nah, itu semoga saja bisa terbantu dengan solusi yang sudah aku kumpulkan menjadi satu ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, siapkan dirimu secara fisik dan mental. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya secara fisik ini bukan wajah harus ganteng, cantik. Kalau itu mah udah bawaan, kalian harus bersyukur ya. Tapi bagaimanapun memang harus dijaga guys. Maksudnya begini, kita itu kan kalau pertama kali ya bicara dengan orang asing, pasti first impression itu kan dari penampilan. Jadi kita secara fisik juga pasti dong harus bersih, terlihat ya, bersih apa enggak. Terus kita harus berpenampilan rapi. Jadi kita bisa menghargai diri sendiri juga gitu loh sebelum kita bersosialisasi dengan orang asing. Jadi setidaknya mereka itu pertama kali ngelihat kalian itu udah nyaman duluan. Jadi udah positive thinking lah. Kalian itu memang orang yang baik. Dan juga secara fisik itu gimana sih kalian cara mendekatinya, postur tubuh kalian gimana gitu. Karena kalau postur tubuh juga nggak mendukung, kayak kalian itu jalan bungkuk, atau mungkin terlalu tegang, atau mungkin bisa aja suka di belakang tangannya sih, tapi tergantung kalian juga image-nya dari wajah. Tapi itu akan menambah kesan kalau bisa aja kalian itu orang yang tertutup atau orang yang pemalu. Mungkin aja orang lain bisa ya menganggap kalian tuh memang gak suka dengan sosialisasi gituan. Nah, itu kalian harus menunjukkan ya postur tubuh kalian tuh juga kayak humble, friendly gitu loh. Maksudnya apa sih? Ya biasa aja, kalian jangan sampai terlalu gini tegang, terlalu bungkuk lah, nanti bisa aja sih kesannya beda-beda. Tapi ini bukannya kayak ribet amat sih, kayak gue memang fisiknya gini kok, karena gue kurus gue kayak gini ya. Gini sih. Tapi kalau bungkuk itu masih bisa dibenarin sih, masih bisa. Kalau kalian usaha, namanya sosialisasi ya, kita menghargai diri sendiri itu harus. Nah, menghargai diri sendiri kalau masih terasa sulit, pasti kita akan lebih sulit lagi menghargai orang lain. Nah, ini postur tubuh juga penting banget menunjukkan kalau kita orang yang friendly. Kita orang yang siap untuk bersosialisasi, itu tetap perlu. Dan secara wajah dalam artian itu ekspresinya guys. Jadi kalian ekspresinya harus friendly ya. Sekali lagi ini intinya friendly, humble, kind, kalian warm gitu. Jadi kayak kalian kira-kira nih, kalau mungkin ya ini menjadi hambatan bagi orang yang udah dari sononya wajahnya flat, mungkin sinis, gak perlu berkecil hati guys, gak apa-apa. Tapi kalian itu bisa lihat kaca gitu.
ya gimana ya, memang gak boleh malu sih, atau bahkan ngapain sih ribet banget gitu. Karena kadang kita gak nyadar ketika kita bicara sama orang lain tuh, orang lain lihatnya ke kita gimana, kita ngeliat diri sendiri gimana gitu loh. Terkadang memang beda. Kita harus sesuaiin senyumnya yang cocok yang mana. Jangan terlalu senyum juga, karena ya orang asing gitu loh, pasti perlu yang pas-pas dulu lah. Ya jangan terlalu judes juga sih, ya biasa aja. Kalau tanya, ekspresinya yang mengenakan gitu, yang menunjukkan kalian ramah tapi sih nggak terlalu berlebihan gitu senyumnya. Mungkin ngomong bla 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 kayak gitu. Oke, saya rasa ini cukup, karena kalau terlalu lebar nanti kalian berarti teman dekat aku. Oke, yang nomor 2, pelajari etika bicara. Maksudnya, kalau sama orang asing kan beda. Sama kita ngobrol sama sahabat kita, mungkin guru yang udah deket banget, udah beda lah caranya. Tapi ya tetap aja ya, kita harus saling, kalau ke guru menghormati, kalau ke sama-sama murid sih menghargai gitu loh. Walaupun udah deket banget, tapi tetap aja etika bicara tuh berlaku. Maksudnya etika bicara kita ketika berbicara dengan orang asing, mencoba ya, kita pertama pasti dong nggak langsung nama kamu siapa. Maksudnya gini, kita coba deh, kita menjadi orang lain. Gimana rasanya ketika kita ditanya langsung orang yang bener-bener nggak kita kenal tiba-tiba deket. Ya kalau sama-sama cowok gitu, apalagi yang beda gitu, kayak gimana gitu ya, kok tiba-tiba langsung tanya nama kamu siapa gitu. Padahal tujuannya cuma buat kita biar lebih akrab. Aku mau tanya gini, kita udah saling tahu nama. Bukan sih, lebih baik kamu pikir dulu deh, kamu bener-bener butuh pertanyaan gak gitu. Kalau butuh sih nanti akhir-akhirannya baru sih nama, gak apa-apa. Tapi kalau belum terlalu penting urusannya, itu kalian yang ringan-ringan dulu aja sih, gak bisa langsung tanya gitu. Beda lagi kalau udah satu momen, ya itu beda lagi. Mungkin satu kelas, nah ini udah bener-bener valid, kalian satu kelas, kalian saling berkenalan. Atau mungkin kalian sama-sama peserta lomba, kalian berkenalan. Nggak apa-apa sih menurut aku kalau seperti itu. Nah, terus ketika kita baru bicara, seperti yang aku bilang tadi, nggak langsung tanya nama. Jadi perlu kalian apa? Mungkin salam itu lebih baik sih menurut aku. Maksudnya salam, assalamualaikum gitu. Kalau memang kalian ragu, bisa selamat pagi atau permisi. Nah itu mungkin sudah minimal lah untuk awalan kalian ngomong. Jadi permisi gitu. Gak peduli sih itu lebih muda atau lebih tua, kadang kan kita gak langsung tahu kan kalau belum tahu bener-bener gitu loh. Jadi jangan agak mungkin baby face kalian bilangnya deh gitu. Manggilnya deh. Jadi kalian langsung permisi gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri ini kita berasa beruntung banget ya, karena kita bisa mengantisipasi kesalahan tersebut dengan entah itu ya gini, kalau terlihat udah tua kan pasti Pak atau Bu. Nah terus kalau yang terlihat deket sih umurnya sama kita, itu kita bisa aja bilang Mas atau Mbak. Nanti kalau ternyata atkel kan udah beda lagi ceritanya kalau udah tahu ya. Tapi sebelumnya kita lebih baik bicaranya menggunakan Mbak atau Mas gitu. Itu menurut aku lebih bisa membuat orang asing itu lebih dihargai gitu. Dan ini istimewanya, kalau gue dulu manggilnya orang-orang bukan Mbak tapi Bu. Mungkin face aku kali ya, apalagi pakai masker ya, lupakan. Terus ketiga, amalkan sopan santun. Nah pasti dong ya, semua orang tuh suka sopan santun. Maksudnya suka kalau diperlakukan dengan sopan. Jadi kalian ya gini, sama sahabat juga tetap sopan santun, apalagi sama orang asing. Sopan santun itu maksudnya apa sih? Maksudnya ya jangan kalian remehkan ya udah gintanya gini aja lah, udah cukup ya.
nggak perlu ribet-ribet lah, nah, nanti juga nggak ketemu lagi. Nah, tapi kalau di satu lembaga ceritanya beda, kalian bisa aja ketemu lagi gitu loh. Dan itu menurut aku kemungkinannya lebih besar daripada kalian tuh kayak ngajak ngomong orang yang di tempat umum gitu loh. Jadi kalian sopan santun tetap. Nah, itu secara postur tubuh kalian jangan terlalu kalian tinggi nggak apa-apa, maksudnya lebih dari dia, tapi jangan gini lah kalau ngajak omong ya agak bunggo. Jadi menyesuaikan dengan ketinggian dia juga, jangan mentang-mentang tinggi segini. Apalagi dia bukan teman kita. Kalau teman kita mah mungkin udah paham aja sih. Terus kalian apalagi kalau ngomong sama yang udah bapak-bapak atau ibu-ibu, khususnya guru-guru, itu kalian tunggu dulu orangnya sekiranya bisa nggak menghadap kalian gitu. Terus gimana orang itu ketika kalian pengen bicara, sedang apa, sibuk nggak, sedang berbicara dengan orang lain nggak. Nah, itu juga tetap diperhatikan. Terus itu juga menjadi first impression, guys. Jadi kalian walaupun kalian sebenarnya sopan, tapi mungkin ya ketika itu kalian menganggap gue itu pengen akrab sama mereka nih, gue langsung keren-kerenan aja, akrab-akraban aja dah. Mungkin orang itu kalau nggak setipe sama kalian, mungkin akan menganggap, anak ini kenapa sih? Kok modelnya kayak gini sih? Kok udah pencilaan aja? Nah, takutnya sih seperti itu. Secara penampilan juga harus ya disesuaikan. Kalau kita murid, itu bagaimana penampilannya. Jadi, orang biar lihatnya kan beda ya. Lihatnya gini. Sama. Nah, itu udah beda banget. Jadi, memang perlu diperhatikan. Dan jangan anggap seperti, serah gue ini memang penampilan gue gini lah. Emang gini lah. Jangan sih, maksudnya tetap kalian kalau gak kuat berusaha sopan satu secara sikap ya, berusaha pokoknya sebaik mungkin. Oke, yang keempat bisa maaf edit. Jadi yang keempat ini bisa kalian lakukan jika yang ketiga tips tadi sudah kalian lunaskan. Maksudnya udah kalian lakukan, udah lunas, tuntas. Karena apa sih yang keempat ini gak bakal berhasil gitu loh. Karena ini saling nyambung gitu loh. Yaitu jangan pikirkan dulu reaksi orang terhadapmu. Nah, ya kan? Ini yang nomor 1 juga harus berhasil nih. Siapkan dirimu secara fisik dan mental. Karena biasanya gak pede nih. Ketika kalian mau bersosialisasi, nanti orang itu gak jawab lagi. Iya, orang itu nanti galak lagi nih dari wajahnya. Aduh, kumisnya aja udah tegang. Aduh. Jadi harus ketiga-tiganya dulu sih. Karena ketika kalian udah bicaranya sopan, pasti orang lebih merasa dihargai, lebih senang. Dan ketika kalian sopan, pasti orang lain tuh lebih sungkan sih untuk melakukan hal yang kurang baik. Nah, setelah 3 ini benar-benar kalian lakukan, nah, udah tuntas. Nah, kalian baru nih boleh gitu tidak memikirkan reaksi orang terhadap kamu. Maksudnya ketika kalian berbicara dan mempraktekkan ini ya tips-tips yang sebelumnya, kalau orang lain itu masih ya gak sesuai yang kalian harapkan, nah, kalian jangan bersedih hati, guys. Jangan bersedih hati. Karena memang tipe orang berbeda-beda. Karakter orang itu memang banyak sekali. Tapi kalian jangan sampai hanya karena 1 orang atau berapa orang yang gak kalian suka mungkin untuk pertama kali, tapi jangan dipraktekin ke orang lain gitu loh. Atau kalian jadi trauma untuk bersosialisasi. Jangan sampai, guys, karena bisa aja mereka itu pemalu tipenya. Nah, jadi kalau ditanya orang asing agak grogi. Nah, kita positive thinking aja, guys. Jadi biar kita tuh gak terhambat sama pikiran sendiri gitu loh. Nah, entah orang lain itu bener dia gak suka sama kita duluan ya, itu kan urusan dia gitu loh. Apalagi dia gak ngomong. Nah, kamu harus tetap positive thinking aja, kecuali dia ngomong gitu. Aku gak suka kamu deh, gak usah
nggak usah ngajak bicara, oke, tapi jangan bikin trauma ya. Terus mungkin aja mereka itu orang-orang yang ditugaskan seperti itu. Contohnya seperti penjaga sekolah atau mungkin guru eh, apa namanya, guru BK, guru piket atau apa. Nah, itu mungkin pertama sih mereka harus impressionnya seperti itu ke kalian. Jadi supaya kalian tuh disiplin, supaya kalian tuh tegas, bisa mandiri gitu loh. Jadi jangan takut dulu sih. Tapi nanti kalau kalian udah dikenal sebagai anak yang baik, insya Allah sih pasti mereka paham bagaimana karakter kalian. Oh, ini nih nggak perlu digalakin, udah baik, udah ngomongnya itu halus. Nah, entah kalian cowok atau cewek itu tetap perlu ya ngomong itu tanpa menyakiti orang lain tuh tetap perlu. Nah, mungkin untuk kalian yang maksud aku tuh orang asing tuh kayak orang bule gitu loh. Kayak orang yang bener-bener asing kayak minimal di tempat umum. Nah, ini juga bisa kalian gunakan guys. Juga bisa, karena ini inti-intinya sangat berguna juga sih kalau kalian praktekkan di tempat umum. Tapi memang lebih atas levelnya kalau orang lain. Jadi kalian memang bener-bener, kalau kalian masih kuper atau kalian masih pemalu, latihannya ini dulu gitu. Jadi kalian bertemu dan bersosialisasi dengan yang satu institusi dulu atau lembaga. Nanti kalau kalian udah menguasai, kalian bisa tuh bersosialisasi langsung di tempat umum, bahkan bule gitu. Tapi kalau bule memang lebih spesifik lagi sih caranya, karena budayanya kan berbeda. Oke, itu akan aku bahas di video selanjutnya ya. Tunggu aja, insya Allah aku langsung buat. Maaf agak belibet.